warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Kacuramin Kasarga Basengat Kajubata. Berjumpa lagi dengan saya Galebaya Ardi dalam channel saya. Ini untuk kali ini kita pertemuan keempat untuk mata kuliah Geografi Desa Kota. Ya, di sini kalau minggu lalu kita telah membahas teori-teori perkembangan kota, ya ini masih melanjutkan karena kemarin baru satu teori, yaitu teori konsentris. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai teori sektoral. Oke, apa itu teori sektoral? Mari kita lihat di slide bersama-sama. Oke, di sini kita lihat teori sektoral merupakan kritik terhadap teori konsentris. Jadi teori yang minggu lalu dikritik oleh teori sektoral kali ini. Nah, kritik ini dilakukan oleh Hammerholt sudah lama, tahun 1939. Ia melakukan penelitian bahwa berdasarkan pemetaan rata-rata nilai sewa pemukiman untuk setiap blok di setiap kota. Nah, ini penelitiannya di kota-kota di Amerika di sini. Asumsi yang digunakan oleh Hoyt di sini adalah adanya variasi penggunaan lahan di sekitar pusat kota. Pusat kota atau di sini CBD, Central Building District Zone, jadinya pusat perkembangan kota sini. Kemudian berkembang dan masing-masing meluas ke zona lain. Jadi terjadi sprawling proses atau perkembangan. Mungkin di beberapa mata kuliah lain Anda telah mempelajari apa itu sprawling proses. Dan ya ini nanti bisa kita lihat gambarnya, konon kabarnya memanjang hampir seperti irisan kue tart, jadi berbentuk juring. Jadi semakin luas dan sifatnya jauh lebih bebas untuk teori sektor. Di sini Hoyt mengatakan bahwa perkembangan kota ini bukan hanya dari persaingan spasial saja, tetapi ada juga faktor kondisi geografis. Jadi kondisi itu memungkinkan atau tidak, misalnya curam atau entah itu topografinya, entah itu wilayahnya yang ya seperti misalnya banjir dan lain sebagainya. Jadi tergantung kondisi geografis, lalu kemudian rute transportasinya. Rute transportasi ini juga akan menentukan bagaimana kota itu berkembang, karena biasanya perkembangan itu searah atau sealur dengan di sekitar kiri kanan jalan utama atau jalur transportasi. Kalau misalnya perjalanan darat tentu saja ada di kiri kanan jalan, tapi kalau untuk seperti di Pontianak ini kemungkinan berkembang di sebelah kiri kanan sungai. Nah, apa terjadi juga tergantung konteks geografis seperti yang dinyatakan Hoyt tersebut. Lalu juga sistem kekerabatan sosial di sini juga kekerabatan juga turut menentukan apakah di perkembangan suatu kota ini juga biasanya dalam satu permukiman tertentu itu masih kalau secara tradisional mungkin masih satu kerabat. Jadi seandainya itu adalah sebuah kota tua yang ada memang benar-benar yang penduduk yang telah lama tinggal di sana dan mereka memiliki tanah yang luas di sekitar kota tersebut, pasti ada hubungannya bahwa tempat-tempat tersebut itu masih dihuni sekitar bagaimana kekerabatannya. Jadi kalau memang kekerabatannya erat, tempat tersebut akan semakin padat, tapi sementara semakin padat dan masih berisi satu kerabat luas di sana. Tapi ketika kondisi kekerabatannya juga sudah mulai cair, tentu saja lahan-lahan itu juga bisa alih fungsi, alih kepemilikan dan lain sebagainya. Dan kemudian kelemahan teori ini adalah di sini mengabaikan jenis penggunaan lahan lain selain permukiman. Jadi teori-teori yang ini sangat-sangat bergantung sekali analisisnya hanya dilihat dari bagaimana persebaran permukimannya saja. Dan dia menyatakan bahwa ada beberapa teori tentang perkembangan kota
dengan teori sektoral ini seperti kajian-kajian di negara bagian California, Alberta, Boston, dan Calgary di sini. Nah, nanti bisa dicari atau browsing tentang hal ini. Oke, berikutnya teori sektoral. Nah, ini asumsi dari teori sektoral tersebut bahwa asumsinya adalah daerah dengan harga jual atau sewa tanah tinggi, ini turut mempengaruhi, biasanya terletak justru di luar kota. Benar atau tidak? Ini nanti bisa dicek asumsi tersebut. Lalu dengan daerah-daerah dengan harga jual tanah atau sewanya rendah merupakan jalur-jalur memanjang dari pusat ke perbatasan kota. Apakah teori ini nanti sesuai dengan apa yang kita ada di sekitar kita atau tidak? Lalu kemudian zona pusat sebagai daerah pusat kegiatan itu pasti itu manapun. Karena seperti misalnya ya di pusat kota biasanya aktivitas ekonomi ada atau juga aktivitas pemerintahan yang biasanya berada di sana. Jadi dikatakan bahwa central business district, jadinya daerah atau sebuah wilayah yang merupakan pusat dari bisnis. Ini asumsi tadi. Nah, dari kalau kemarin ada teori konsentris yang semakin meluas apa dari lingkaran kecil ada lapisan lingkaran besar dan terus membesar menjauh. Nah, kalau di sini bisa kita lihat zona dari teori ini ada terbagi dari 5 zona. Ini bisa kita lihat lingkaran adalah lingkaran yang sebelah kiri ini polanya dan semacam apa namanya mind mapnya bisa kita lihat di sebelah kanan. Nah, kita lihat seperti di sini bahwa yang nomor 1 atau di pusatnya itu merupakan apa namanya wilayah pusat bisnis atau pusat kotanya di zona 1. Di sini ada perkantoran, pusat pembelanjaan, perbelanjaan dan lain sebagainya. Lalu kemudian zona kedua agak keluar sedikit. Di situ adalah kawasan industri dan juga kawasan perdagangan. Jadi pasar, lalu kemudian apa namanya tempat bongkar muat, industri-industri ringan, industri ya bisa industri kecil dan lalu kemudian untuk zona ketiga adalah permukiman kelas rendah. Jadi agak di sini bentuknya seperti ini sampai dari harus sampai menjelang sangat-sangat jauh di sini. Di sini permukiman kelas rendah dalam arti permukiman apa namanya murah, tempat kontrakan atau kawasan Murba Wisma, tempat tinggal kaum buruh, sekumpulan kaum buruh. Nah, mungkin kalau wilayah di Pontianak seperti tempat saya tinggal, karena apa namanya di sini banyak industri di Siantan kan ada pabrik karet, kelapa sawit, CPO dan dulu bekas-bekas apa namanya ada kayu dan lain sebagainya. Nah, yang tinggal di sekitar Siantan ini rata-rata adalah mereka para buruh industri manufaktur seperti beberapa kerabat saya yang ada di Siantan ini. Kemudian yang zona keempat, nah justru agak keluar kota di sini adalah permukiman kelas menengah, berada jauh dari pusat kota ataupun sektor industri dan tempat kawasan merupakan tempat kawasan Madya Wisma, tempat tinggal kaum menengah. Ini biasanya bentuknya seperti perumahan yang kelas menengah lah, belum perumahan elit. Lalu zona kelima di sini adalah kawasan kelas atas. Terdapat kawasan Adiwisma, tempat tinggalnya orang-orang kaya, real estate dan lain sebagainya. Itu zona kelima. Jadi mulai dari dekat sampai terluar di luar kota. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran dari teori sektoral ini, jadi terbagi. Dan hanya saja apakah teori ini berlaku di negara kita, berlaku di sekitar lingkungan wilayah kita. Nah, nanti coba direnungkan, coba dilihat bagaimana sekitar kota di sekitar kita yang ada di sini, mungkin Pontianak dan lain sebagainya. Kita bisa
mencocokkan apakah teori ini, teori mengenai perkotaan ini cukup universal atau tidak, atau hanya di negara maju atau di negara berkembang seperti kita juga berlaku. Oke, saya rasa satu teori saja cukup, tidak usah berlama-lama, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Catalino Bacuramin Kasaruga, Kasengat Kajubata. Jumpa lagi di minggu depan. Terima kasih.